Shalom, salve, shalom aleichem. Saat ini saya berada di Basilika Santo Niño. Saya sudah membuat video khusus tentang Holy Cross, salib suci. Sekarang saya akan membuat satu video khusus tentang Basilika Santo Niño dan tentang Santo Niño sendiri, tentang sejarahnya dan peran yang sangat besar bagi pertumbuhan Kristanitas umat Katolik di Cebu dan Filipina pada umumnya. Ini basilika yang sangat besar sekali. Saya akan menyampaikan penjelasan singkat tentang basilika ini nanti. Ini gedung gerejanya, basilika ini ada hubungannya dengan di sana ada Rumah Provinsialat Ordo Santo Agustinus Santo Niño, Magnet of the Love in the Spanish Synodal Church. Di sana ada altar besar dan ada patung Santo Niño. Di dalam gereja ini, di dalam basilika, ada patung Santo Niño yang asli. Ini Church and Convent of Santo Niño. Tentang sejarahnya 1941. (500) 1521, 500 years of Christianity di Cebu. 1521 2021. Jadi saya akan buat suatu penjelasan khusus. Biasanya pada saat perayaan Santo Niño itu seluruh basilika ini dan seluruh kawasan ini penuh dengan lautan manusia. Seluruh manusia di Cebu tumpah ruah ke sini sampai di jalan-jalan di luar sana. Ada satu lonceng besar di sini. Oke, saya akan coba ke dalam. Ini bagian dalam Basilika Santo Niño. Ini bagian dalam basilika. Saya akan menjelaskan di sini tentang basilika ini dan tentang Santo Niño. Di sana, di atas altar, di situ ditahtakan patung Santo Niño yang asli. Nah, yang itu. Di situ ditahtakan patung Santo Niño yang asli. Kemarin kami dari bagian belakang basilika kami bisa lihat dari dekat tentang patung itu. Nah, sekarang di sini umat begitu banyak. Setiap jam selalu ada misa di sini. Sudah dibuat jadwalnya, satu hari misa sampai berapa kali. The story of Santo Niño. Ketika Miguel Lopez de Legazpi dan pasukannya mendarat di Pulau Sugbu, nama Cebu yang lama, pada tanggal 28 April 1565, mereka membakar seluruh pemukiman yang mereka temukan di sekitar tempat ini untuk mengusir semua penduduk dari tanah ini. Patung Santo Niño ditemukan di antara reruntuhan oleh Juan de Camus, salah seorang pelaut Legazpi. Ikon itu dibungkus dengan kain putih dan disimpan di dalam kotak kayu buatan Spanyol. Selamatnya patung itu
dari kehancuran akibat api dan penemuannya dianggap sebagai mujizat. Dan Legazpi penyebaran devosi kepada Anak Kudus mulai saat itu. Ini adalah yang pertama dari banyaknya devosi kepada Anak Kudus di berbagai tempat di Filipina. Patung itu kemudian dipercayakan kepada misionaris Agustinian, Ordo Santo Agustinus. Dan 6 tahun kemudian, sebuah gereja dibangun di lokasi tempat patung itu ditemukan. Gereja ini dibangun diberi nama sesuai nama suci Yesus dan dianggap sebagai gereja Kristen pertama yang dibangun di Filipina. Inilah sekarang Basilika ini. Makna sejarah utama dari gambar Santo Niño de Cebu terletak pada teori bahwa itu adalah salah satu gambar yang dibawa Ferdinand Magellan yang tadi bawa yang tanam salib dari Spanyol pada tahun 1521, 500 tahun yang lalu. Menurut catatan penulis sejarah Magellan, Antonio de Pigafetta, seperti yang dia jelaskan tentang salib, sebuah patung Anak Kudus yang indah beserta patung-patung lainnya dipersembahkan kepada Amihan, istri Raja Humabon dari Cebu, saat ia dibaptis dengan nama Kristen Juana. Juana menitikkan air mata saat melihat patung tersebut dan meminta agar patung tersebut ditinggalkan baginya. Catatan ini berlanjut hingga kisah-kisah tentang Juana yang melompat-lompat dan menari sulok, tarian pasang surut, bersama para dayangnya saat ia mengambil alih patung Santo Niño. Reaksinya menandai sambutan hangat dan pemujaan yang sejak saat itu diberikan oleh orang Filipina kepada Santo Niño. Penerimaan Juana yang gembira atas patung Anak Kudus tersebut sejak saat itu dianggap telah melahirkan tarian sinulog. Di luar tadi kita melihat ibu-ibu yang pakai pakaian tradisional, biasa mereka menari tarian itu. Dan akhirnya Festival Sinulog, sebuah perayaan yang menghormati pesta Anak Kudus dari Cebu setiap tahun pada hari Minggu kedua setelah pesta Epifane. Tarian dan perayaan Sinulog dimeriahkan dengan teriakan Viva Pit Señor, Viva Pit Señor, karena sang anak suci disebut oleh para penyembahnya sebagai Señor Santo Niño. Nah, itulah para saudari-saudara, sahabat terkasih, cerita singkat tentang patung Santo Niño yang sangat penuh dengan energi positif dan dihormati sungguh oleh orang-orang Cebu, oleh orang-orang Filipina pada umumnya. Dan puji Tuhan, inilah legasi yang mulia dari para misionaris Agustinian yang masih dipelihara dan diteruskan sampai dengan hari ini. Itulah cerita singkat dari Basilika Santo Niño de Cebu di Filipina. Nah, di sebelah sana ada yang menara tinggi, itu adalah Biara Santo Agustinus, rumah provinsialat. Kami nginap di biara itu di kamar lantai 4. Terima kasih
Shalom, salve, Tuhan memberkati.